Bumi, tak kenal maka tak sayang. Iya. Izinkan kita memperkenalkan diri dulu ya Bumi ya. Iya, boleh, Oke. Sobat Mansayu, perkenalkan nama saya Nanda Galiriskewo. Saya merupakan siswa Man 1 Indramayu dari kelas 10-3 bersama rekan saya. Nama saya Bumi Satraguna dari kelas 10-3 yang akan menjadi host pada acara Obradan kali ini. Nah, Sobat Mansayu, kali ini kita bersama narasumber yang sangat hebat, yaitu Pak Haji Tardi. Boleh nih Pak Haji Tardi memperkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tardi, guru Man 1 Indramayu, diberi tugas sebagai pengajar mata pelajaran bahasa Arab di kelas 10 dan kelas 12. Terima kasih. Oke, jadi itu adalah biografi dari Pak Haji Tardi nih teman-teman. Oke, Sobat Mansayu, kali ini kita berada di podcast Obradan, yang mana Obradan ini adalah acara podcast dari Man 1 Indramayu, yang mana hostnya adalah dari siswa Man 1 sendiri ya Bumi ya? Betul sekali. Oke. Nah, pada acara Obradan kali ini, teman-teman, Sobat Mansayu, kita akan mengusung tema makna puasa. Oke. Nah, Sobat Mansayu, di makna puasa kali ini ada beberapa subtema, yaitu yang pertama ada makna puasa bagi Gen Z, Bumi. Lalu ada apa lagi, Bumi? Fenomena mokel, Lalu ada juga perang sarung, dan ada juga bukber, ada juga tarawih 11 versus 23. dan juga ada war takjil. Waduh, sangat menarik banget ya Bumi ya. Mungkin Sangat bakal kita sekali. bahas lebih Dalam lagi ya Bumi, bersama narasumber yang hebat kita, Iya, Pak Haji Pak Haji Tardi. Tardi. Oke. Nah, Sobat Mansayu, kali ini kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu makna puasa. Oke. Pak Haji Tardi, Ya. gimana nih Pak? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Nah, Pak, ini kan kita masuk nih Pak ke segmen makna puasa. Bagi Pak Haji Tardi sendiri, pandangan Pak Haji tentang bulan Ramadan ini seperti apa gitu? Terima kasih. Oke. Berkaitan dengan ibadah puasa pas bertepatan dengan bulan Ramadan, itu merupakan satu makna bahwa kita seharusnya dan sewajibnya sebagai umat Islam untuk meramaikan dan mensyiarkan dengan cara berpuasa di siang hari dan di malamnya dengan melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, mau tidak mau, ini merupakan satu aktivitas yang menjadi kesempatan kita untuk menambah kebaikan dan kebaikan. Bukan hanya sebatas puasa, tapi juga kebaikan lain yang menurut syariat itu dianjurkan dan dibenarkan. Oleh karena itu, jangan sampai sia-siakan makna Ramadan, termasuk jangan sia-siakan ibadah puasa. Bulan puasa itu merupakan satu aktivitas ibadah yang menyatu atau mengikat dengan kehidupan sehari-hari kita, baik itu yang di pendidikan, belajar, ataupun guru mengajar, yang di kantor bekerja, yang di sawah bagi petani juga bekerja, atau bagi para pekerja yang di perusahaan juga. Itu semua mengikat dan menyatu. Itu hanya satu ibadah yang mengikat dan menyatu dengan aktivitas keseharian kita. Berbeda dengan ibadah sholat. Ibadah sholat itu ibadah yang spesial, harus meninggalkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Misal orang kerja, saatnya sholat duhur misal, mau tidak mau pekerjaan itu harus ditinggalkan. Termasuk guru saat mengajar bisa, di saat waktunya sholat duhur, mau tidak mau mengajar pun ditinggal. Termasuk siswa saat belajar itu pun ditinggal. Apalagi aktivitas yang sifatnya dunia, misal kayak berdagang ataupun supir misal dan sebagainya, itu harus ditinggalkan saat ibadah sholat itu mau dikerjakan. Tapi yang namanya puasa itu ibadah yang mengikat dengan kehidupan kita. Mau tidak mau, saat kita mengajar ya dalam puasa bisa dilakukan. Ini kelebihan. Nah, masalahnya ini ketika kita melakukan aktivitas yang sifatnya berat, yang menurut kita berat, itu yang kadang-kadang orang bisa mengatakan tidak kuat.
karena keseimbangan antara kerja berat dengan ibadah puasa yang dia lakukan. Akhirnya menjadi beban. Padahal ibadah puasa itu harus kita maknai sebagai satu kebahagiaan. Satu kebahagiaan. Karena dengan kita puasa, pekerjaan kita bisa tuntas tanpa ada yang mengganggu. Apa yang gangguan pekerjaan itu? Makan, minum, ya. Jadi saat kita kerja terhambat dengan minum atau sambil ngemil atau sambil ya banyaklah yang kita konsumsi saat itu. Artinya kan pekerjaan seharusnya tuntas, malah justru tidak. Tapi dengan puasa malah justru insya Allah itu memaksimalkan pekerjaan, termasuk belajar. Jangan sampai belajar kita atau kita mengajar terhambat dengan gara-gara puasa. Makanya pemaknaan puasa jangan sampai puasa sebagai penghambat atau penghalang bagi aktivitas keseharian. Itu yang harus kita tahu. Ya, kemudian yang namanya makna puasa itu al-imsak. Imsak itu menahan. Kalau kita maknai secara syarat, menahan dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai maghrib. Itu 12 jam kalau kita hidup di Indonesia. Alhamdulillah seimbang. 12 jam kita berpuasa, 12 jam kita berbuka. Ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada di beberapa negara luar Indonesia yang puasanya melebihi dari 12 jam. Sementara waktu malamnya untuk berbukanya sangat singkat. Ini ya lumayan berat. Tapi ada juga di beberapa negara termasuk di Kutub Utara itu puasanya 1 jam. Malamnya lebih banyak karena standarnya itu matahari. Tapi Indonesia kita termasuk alhamdulillah. Ini termasuk anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Para pemirsa, ini makna puasa bukan hanya sebatas makan, minum ataupun hal yang membatalkan, termasuk menahan yang sifatnya mengganggu aktivitas puasa kita. Banyak waktu-waktu yang terbuang dengan aktivitas di medsos, aktivitas di HP, itu yang menjadi penghambat aktivitas. Akhirnya yang namanya kebaikan-kebaikan terfokus dengan di satu titik di HP. Padahal banyak kebaikan-kebaikan. Dan ini yang harus kita maknai juga zaman sekarang yang namanya Gen Z itu banyak yang fokus dengan HP. Nah, seharusnya HP itu kita jadikan fasilitas untuk menambah banyak kebaikan. Contoh, saatnya sahur, pasang alarm lewat HP itu. Atau kita menambah keilmuan ataupun amalia dari HP bisa. Contoh tentang kuliah Ramadan virtual itu dari HP bisa. Atau kajian-kajian Ramadan bisa dari HP yang online. Termasuk juga membaca Al-Quran, ya, ada aplikasi yang kita pasang di situ. Kita manfaatkan HP dengan membaca Al-Quran tanpa melalui mushaf Al-Quran tapi lewat HP. Insya itu bermanfaat. Nah, oleh karena itu, ya kita maknai Ramadan sebagai anugerah bagi kita untuk menambah kebaikan dan amal-amal yang di luar Ramadan kita belum maksimal. Seperti itu. Oke. Iya. Nah, Pak, tadi itu udah kan ya Pak ya, kita sudah membahas makna puasa, Pak. Nah, sekarang kita mau menjelaskan nih Bumi, makna puasa bagi para Gen Z. Nah, Bumi boleh dijelaskan dulu nih Bumi, makna puasa bagi Gen Z. Gen Z itu menganggap puasa itu seperti apa sih gitu, tanggapan Bumi gitu lah. Ya, jadi makna puasa para Gen Z ini itu adalah Jadi Gen Z itu menganggap bahwasanya puasa adalah satu ajang di mana kita bisa mengamalkan ibadah yang mulia. Namun banyak sekali nih Bumi hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan seharusnya namun dilakukan bagi para Gen Z seperti tadi itu Pak, mokel, lalu ada juga perang sarung, ada juga bukber tuh Pak yang memang berlebihan bahkan, lalu ada juga war takjil tuh Pak. Nah, tanggapan Bapak nih melihat anak muda zaman sekarang ataupun yang kita biasa sebut Gen Z ya Bumi ya, bagaimana nih Pak? Kita
Ya, baik. Kaitannya dengan makna puasa bagi kalangan generasi Gen Z ini jangan sampai diputar balikan. Artinya saat malam itu waktunya istirahat, sekarang itu sudah menggejala bukan hanya sebatas di Indonesia, tapi bahkan dunia. Generasi Z ini, mereka kebanyakan menjadi namanya apa ya, pengguna HP. Itu lebih dekat dengan orang di sekitarnya jauh. Bahkan di dalam waktu-waktu istirahat pun mereka gunakan untuk HP. Yang seharusnya malam itu untuk istirahat, mereka fokus dengan HP. Akhirnya ketika pagi dia sudah merasa lelah. Akhirnya dibalik, saat malam untuk istirahat, siangnya untuk tidur sebagai balas dendam di malam hari. Nah, ini yang harus kita sama-sama hindari, karena Allah menciptakan siang hari untuk beraktivitas, malam untuk beristirahat. Nah, jangan sampai kita terbebani dengan hal-hal yang sifatnya mubah, bahkan makruh, atau bisa jadi yang haram. Nah, kaitannya dengan puasa, ini kita harus bisa menampilkan puasa sebagai satu ibadah yang membahagiakan, yang mencerahkan, terutama bagi Gen Z. Gen Z Ini kita masuk ke segmen selanjutnya nih Bumi. Ada segmen apa Bumi? Perang sarung. Perang sarung nih Sobat Mansayu. Jadi kita bakal meneliti ataupun menanggapi lebih lanjut tentang perang sarung ini ya. Tadi saya mendengar kabar bahwasannya ada satu anak muda yang mengikuti perang sarung di Kabupaten Kuningan dan dia itu meninggal dunia nih Pak Tardi. itu masalahnya. Nah, oke. Nah, Pak Tardi, sebelumnya kita bakal menjelaskan dahulu nih perang sarung ini apa dan Definisinya apa ya? Iya, nanti bagaimana gitu. Nah, Pak Haji, jadi perang sarung itu sebenarnya adalah kebiasaan anak muda yang memang sudah tidak bisa dihindari ya Pak Tardi, Pak Haji ya. Setiap tahunnya pasti terus ada walaupun anak muda itu telah ditangkap oleh polisi, sudah diberikan penjaraan gitu. Namun terus saja gitu terulang lagi. Nah, perang sarung ini sebenarnya itu bukan perang sarung disindet-sindet duduk. Yang kita tahu mungkin perang sarung yang disindet-sindet terus dibalang-balangkan. Kalau dulu itu begitu. Iya, kalau dulu seperti itu. Iya, benar sekali Pak Haji. Namun sekarang itu berbeda Pak Haji. Jadi itu di dalam sarung itu ditaruh batu bata ataupun gir. Juga ada pisau yang runcing ataupun alat tajam bagaimana. Jadi perang sarung ini adalah covernya Pak Haji. Jadi biar nggak kayak sarkas banget terdengarnya gitu. Biar ya perang sarung gitu. Jadi cover di balik kejahatan itu Pak Haji. Sebenarnya sama aja kayak tawuran, tapi covernya aja biar kelihatannya beda gitu di bulan Ramadan, jadi perang sarung gitu Pak Haji. Nah, Pak Haji sama saja dengan pertanyaan pada fenomena mokel, bagaimana nih tanggapan Pak Haji tentang fenomena perang sarung ini gitu Pak Haji? Ya jelas, kalau secara hukum baik itu hukum Islam maupun hukum di Indonesia itu bisa dikatakan kriminalitas. Ya karena itu sebagai fasilitas yang menurut kita dibolehkan kaitannya dengan sarung, tapi niatnya untuk mencelakakan atau membahayakan orang lain. Dan itu memang jelas sangat disayangkan dan harus dihindari, wajib dihindari. Dan itu bisa kriminal, ya. Karena siapapun yang terkena dari sasaran itu bisa bahaya toh, ya, bisa terluka, bahkan bisa nyawa ini. Ya, kalau yang terkena di bagian yang sangat sensitif dengan luka-luka itu. Nah, oleh karena itu apapun alasannya, dengan istilah apapun namanya, misalnya perang sarung atau perang apalah, perang mukena atau perang hijab atau perang jilbab, ya itu hanya sebatas untuk menutupi semacam gerakan-gerakan yang terselubung, tapi ujung-ujungnya adalah nyawa. Islam tetap
menghargai, ya, memelihara kaitannya harga diri termasuk nyawa juga. Jangan sampai nyawa orang dilukai karena hal yang kecil. Kemudian kita mempolarisasi dengan cara apapun, apalagi yang beratasnamakan agama. Sarung itu simbol, ya, simbol. Jangan sampai simbol kebaikan kalau bagi kita. Karena orang sholat itu rata-rata pakai sarung, meskipun ada di beberapa daerah yang pakai sarung memang karena busana harian, tapi tidak dijamin untuk sholat. Tapi rata-rata kita sholat pakai sarung. Nah itu jangan sampai sarung sebagai simbol kebaikan, simbol ibadah kita bagi umat Islam, kemudian disalahgunakan untuk satu kejahatan. Oke, Pak Haji. Nah, kita bakal ngulik nih tentang masa mudanya Pak Haji nih. Nah, Pak Haji kan pernah mengalami masa mudanya Pak Haji ya. Nah, tadi pas banget nih kita udah membincang-bincang tentang fenomena mokel dan fenomena perang sarung. Nah, Pak Haji, apakah di zamannya Pak Haji saat masih muda ada gitu fenomena mokel ataupun fenomena perang sarung tersendiri gitu? Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah, wow, keren sekali ya. Belum ada. Ataupun ada sebutan lain dari mokel gitu Pak Haji? Kalau dulu saya kecil, seingat saya itu menjelang waktu buka atau yang saya ingat di bulan Ramadan itu libur. Iya, di bulan Ramadan itu libur. Jadi 1 bulan penuh itu libur. Dan kemudian pernah terjadi kembali di Indonesia itu Ramadan itu libur di saat Presiden Haji Abdurrahman Wahid. Itu libur total 1 bulan karena saya masih dalam dunia pendidikan saat itu, jadi masih bisa menyaksikan dan menikmati. Dan rata-rata anak-anak zaman itu masih mudanya saya itu yang namanya puasa itu melakukan aktivitas biasa di saat libur Ramadan itu, karena di daerah saya itu pertanian, jadi pagi ya biasa ke sawah membantu orang tua semacam pupuk Korea itu atau membersihkan rumput yang namanya garok itu, masih ingat. Meskipun tidak sampai sore hari karena yang namanya anak itu biasanya termanjakan dengan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan yang seharusnya full sehari misal atau setengah hari, ya masih pagi juga udah pulang. Itu yang mukanya di situ, ya, mukanya di situ. Seperti sekolah belum waktunya pulang. Nah seperti itu seingat saya. Dan ketika sore hari menjelang buka, kalau bahasa kitanya istilahnya ngabuburit ya, itu rata-rata anak-anak itu pergi ke lapangan kumpul-kumpul main bola. Padahal mohon maaf ya, kalau lihat dari waktunya itu kan lumayan panjang, dari pagi sampai siang cukup melelahkan, tapi enjoy saja main bola tuh, keluar keringat sebelum maghrib. Nah ketika maghrib sudah kelihatan di mata kita menjelang maghrib itu, mereka pulang dengan ngos-ngosan. Ya, ngos-ngosan. Itu luar biasa perjuangannya. Ya, kalau menurut saya itu tidak ada hal yang aneh, biasa saja seperti itu. Tapi tidak mengganggu dari puasa kita. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Tapi yang nggak tahu orang lain. Oke, berarti vibes sangat kerasa banget nih ya, Bumi ya. Sangat beda sekali ya, beda sekali ya dengan zaman sekarang. Nah, Pak Haji, kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu segmen bukber atau buka bersama. Nah, Pak Haji, bukan hanya di kalangan Gen Z ya, Bumi ya, namun memang bukber ini sudah menjadi tradisi bahkan ya di Indonesia. Iya, melakukan buka bersama. Nah, Pak Haji, jikalau kita buka bersama di luar gitu, kita contohnya keluar aja ya Bumi ya. Kalau misalkan memang buka bersama di rumah mungkin itu adalah hal yang memang ya biasa saja gitu mungkin ya. Namun jikalau misalkan kita buka bersama di luar gitu Pak Haji, hingga menunda-nunda waktu sholat gitu Pak Haji, ataupun bahkan meninggalkan sholat, apa gitu Pak Haji, pandangan Pak Haji tentang buka bersama tersebut? Ya, yang ini harus menjadi bahan pemikiran kita dan kajian kita bersama. Kadang-kala ada di sebagian kita menyelenggarakan buka bersama, tapi ada yang dikorbankan, terutama dalam waktu sholat. Padahal kalau lihat dari waktu sholat maghrib menuju isya itu sangat singkat ya,
tidak begitu panjang. Dengan jadwal makan sebelum maghrib sudah standby ya, sudah menunggu, kemudian habis maghrib selesai buka ngobrol-ngobrol tapi melupakan sholat. Nah itu yang harus kita cermati bersama. Dan itu sampai mungkin ada sebagian mohon maaf tidak melakukan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Jadi memang bukber itu merupakan satu syiar bahwa di situ Ramadan ya, bulan Ramadan, dan tidak bisa ditemukan di luar bulan Ramadan bukber itu, karena kaitannya dengan puasa. Sah-sah saja masalah bukber, silakan saja. Yang penting kita tidak terlalu setiap hari bukber ya. Tidak hari bukber, tidak hari bukber di luar. Malah justru kita harus bukber dengan keluarga. Karena di situ ada semacam keberkahan. Ada komunikasi baik langsung ataupun tidak langsung, orang tua dengan anak. Dan di situ malah dianjurkan kita makan bersama dengan keluarga, ayah, ibu atau saudara. Insya Allah lebih berkah. Dan juga ada efisiensi anggaran. Ya, tidak memakan banyak duit lah. Kalau bukber di luar kan, mohon maaf ya, berapa untuk satu menu misal untuk makan bukber? Ya kalau standar silakan saja. Tapi kalau berlebihan ini yang harus kita cermati dan kita kaji bersama seperti itu. Ya. Boleh nggak nih Pak Haji sebenarnya? Boleh. Silakan saja. Namun jangan sampai Ya. meninggalkan sholat itu Ya, ya Pak betul. Haji ya. Sebab yang namanya puasa itu adalah ibadah yang membangun sinergitas antara puasa dan sholat. Jangan sampai puasa dilakukan, sholat ditinggalkan. Ini kebalik ini. Iya. Ya, salah. Ada Ibu Badi ya Pak Ya. Haji ya. Sholat itu tetap wajib dikerjakan dalam keadaan apa. Nah Pak Haji, kita bakal berbincang-bincang lebih lanjut selain tadi bukber ya Bumi ya. Betul sekali. Kita bakal membahas apa nih Bumi? Taraweh 11 versus 23. Nah, awas nih taraweh 11 versus 23 ini gitu. Nah, taraweh 11 versus 23 itu adalah 11 rakaat dan 23 rakaat. Di sebagian wilayah Pak Haji ada yang melakukan taraweh itu di 11 rakaat ya, Bumi ya. Dan juga di sebagian wilayah pula ada juga yang melakukan 23 rakaat. Nah, pandangan Pak Haji dan mana yang lebih baik, dan juga mungkin Pak Haji bisa menambahkan bagaimana sih tarawih 11 vs 23 itu? Ya, itu sudah menjadi fenomena dari dulu ya. Iya. Perbedaan antara monaf yang taraweh itu maksudnya bukan 11. Tarawehnya itu 8 Iya. plus witir 3 rakaat. Kemudian yang 23 tarawehnya itu 20, witirnya 3 rakaat. Jadi satu paket taraweh witir 11 dan versus yang 23 itu. Dari dulu memang ada perbedaan. Itu berangkat dari memahami satu hadis. Nah, kalau saya sampaikan secara literasi ya, yang namanya taraweh itu ibadah yang dibangun, yang diberlakukan pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah itu 20 ya, dengan nama taraweh langsung. Berarti kalau yang 8 itu mengambil dari satu hadis yang memahami bahwa Rasulullah melakukan taraweh. Padahal mohon maaf, itu bukan taraweh yang dilakukan oleh Rasul, namanya qiyamul lail. Qiyamul lail, Berdiri pada malam Ya. hari ya. sholat di malam Sholat hari, di malam hari. bulan Ramadan. Itu pun Rasulullah melakukan bersama sahabat itu hanya 3 malam. Kemudian malam berikutnya tidak, karena ada kekhawatiran dari beliau menjadi satu yang wajib. Itu bahaya, sebab sholat yang dilakukan oleh Rasulullah di malam bulan Ramadan itu dengan durasi panjang, waktunya lama, dan surat yang dibaca lumayan. Kalau kita berdiri aja, waduh, Encok ya Pak ya, Haji. encok. Makanya sekarang itu orang memberikan satu tawaran, mau yang 8 atau yang 11, apa yang 20 atau 23. Kalau dilihat dari jumlah rakaatnya, yang 23 mungkin melelahkan ya, Iya. sepertinya, karena lumayan panjang.
yang 8 aja kayaknya atau yang 11 aja menurut kita itu lumayan capek. Nah, kalau menurut saya, kalau itu yang dinamakan tarawih, yaitu yang 20 itu. Ya, karena kita belajar dari sejarah. Nah, bagaimana? Yang 8 ya sudah mengcover. 8 itu sudah terlampaui dengan 20, ya kan? Tapi kalau yang 8 tidak bisa mengcover dari angka 20. Jadi bagi yang mau melaksanakan tarawih yang 8 plus 3 11 itu silakan saja. Tapi niatnya tarawih apa-apa. Nah, itu ya. Tapi kalau yang 20 itu tarawih karena ada dasarnya dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, berkaitan dengan ibadah sekarang Gen Z itu sepertinya lebih memilih sedikit daripada yang banyak. Atau yang banyak tapi singkat. Daripada yang 11 lama. Sekarang itu ada fenomena seperti itu. Bahkan bukan hanya di Gen Z saja, bahkan generasi milenial, bahkan generasi ya, tua pun memilih yang singkat, cepat. Ya, memang ibadah itu nggak ada yang betah kalau menurut kebanyakan orang, karena menilainya satu beban, bukan sebagai satu kebutuhan. Nah, Pak Haji, kita mau nanya lagi nih Pak Haji. Di TikTok itu banyak banget FYP di bumi tentang tentang tarawih yang cepat banget. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bagaimana gitu Pak Haji? Tanggapan Pak Haji tentang tarawih yang sangat-sangat cepat banget Pak Haji. Kalau menurut saya pribadi itu secara fikih ya, kalau bicara belajar fikih, rukun-rukun sholatnya selama itu masih terlampaui, masih terlakukan, silakan saja. Misal ada Fatihah rukunnya ya terbaca dengan jelas. Kemudian ada tumakninah, yaitu perpindahan gerakan dari ruku, tidak sujud, duduk di antara dua sujud, itu ada tumanina. Tumanina itu jeda diam, ya, tidak ada gerakan. Nah, kalau itu masih bisa dilakukan, silakan saja. Tapi kalau menurut kita dan kita merasakan di dalam sholat itu tidak ada tumanina sama sekali, kelihatannya kan, nah, Fatihah juga tidak jelas, yang dibaca tahu-tahu walad dolin, amin. Nah, itu yang harus kita hindari. Daripada kita melakukan hal yang sia-sia dan capek, tapi ujung-ujungnya tidak ada upah pahala dari Allah, ya masih mending kita memilih ibadah sholat yang biasa saja, standar, normal. Tapi ya melihat situasi dan kondisi. Artinya yang imamnya yang standar lah. Jadi lama pun tidak, cepat pun tidak. Ya. Kalau bahasa khairul umur awsat, sebaik-baik hal itu adalah yang tengah. Pak Haji, tumakninah ya Pak Haji ya sebenarnya Ya. Pak Haji ya, biar kita nggak terlalu cepat juga ya Pak Haji. Terlalu cepat itu tidak baik kan Pak Haji? Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih di segmen yang terakhir, tak terasa ya Bumi ya sudah berada di penghujung acara. Kita masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen Wartajil. Nah, sekarang ramai banget nih di TikTok, di FYP TikTok Bumi tentang Wartajil sendiri. Banyak sekali itu saudara-saudara kita umat Kristiani, umat non-muslim ya, yang memang notabene tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu berlomba-lomba untuk mendapatkan takjil, karena di bulan puasa itu banyak sekali yang Bumi yang menjual takjil di pinggir-pinggir jalan. Terutama di Kabupaten Indramayu, seperti di mana saja Bumi, seperti di alun-alun, lalu di Karangmalang, di SC ya, banyak sekali Bumi. Nah, di situ ada kita lihatnya moderasi beragama ya Pak Haji, ataupun kita kerukunan beragama gitu Pak Haji. Jadi kayak persaudaraan kita erat sekali Pak Haji. Nah, tanggapan Pak Haji sendiri tentang wartajil ini bagaimana gitu Pak? Ya, terima kasih. Setiap apa yang disyariatkan oleh agama atau oleh Allah dan Rasulnya di dalam Islam itu ternyata bukan sebatas dinikmati oleh umat Islam saja, tetapi bahkan non muslim pun ikut menikmati, bahkan
mereka mampu melebihi dari umat Islam sendiri. Contoh kecil lah, contoh ibadah sholat, ya. Ibadah sholat yang kita lakukan itu kan syarat sahnya harus menutup aurat, ya, menutup aurat. Berarti harus ada pakaian yang kita pakai untuk menutup aurat itu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang memproduksi pakaian itu? Ya, kita tidak tahu. Bisa saja yang memproduksi sarung atau mukena atau kopiah itu bukan orang Islam. Taunya dari mana? Contoh kecil. Saya pernah lihat tasbih, ya, tasbih yang biasa untuk wirid. Itu yang buat siapa? Orang Cina. Taunya dari mana? Ada tulisan made in China. Belum lagi yang lainnya. Ya. Ibadah haji. Ya. Kita dari Indonesia harus ke Mekah. Itu harus naik pesawat kan? Pertanyaannya, pesawat itu punya siapa? Siapa yang produksi? Apakah umat Islam? Tidak. Pesawat Boeing itu bukan milik umat Islam. Garuda itu, ya, buat mereka. Nah, kemudian ada beberapa hal lain, termasuk ini yang menurut kita ya wartajil. Bukan hanya ibadah, ya, termasuk puasa yang menikmati umat Islam, termasuk non muslim juga ingin coba-coba ingin puasa. Ternyata mereka juga merasakan nikmatnya puasa itu enak. Jangan-jangan mereka yang berebut takjil itu mereka non muslim tapi siangnya ikut puasa. Jangan-jangan. Karena apa? Ingin menikmati takjilan itu. Takjilan itu kan menu yang disediakan untuk berbuka. Ini luar biasa. Jadi kita hargai mereka. Yang jelas mereka juga ingin mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Nah, tinggal mungkin menurut mereka bertanya-tanya, menurut mereka nih, apa sih takjil itu istilahnya? Ternyata menunya seperti itu. Kemudian, oh ternyata macam-macam ya menu takjil itu. Akhirnya mereka ingin menikmati, yang sementara mereka mungkin bosan apa yang mereka konsumsi di tiap harinya. Dan itu hanya bisa dinikmati bulan suci Ramadan ini. Ya. Oke. Waduh, terima kasih Pak Haji atas partisipasinya pada acara Obdadan kali ini ya Pak Haji. Tak terasa ya Lumia dari awal kita perkenalan, mengenalkan apa itu Obdadan hingga kita ke sesi terakhir yaitu Wartajil. Kita sudah berbincang-bincang banyak sekali. Terima kasih pemirsa yang telah menikmati sampai ujung acara. Mansati Indramayu, aku alat terpuji, kuat ideologi, unggul prestasi. Oke teman-teman, Sobat Sayu, saya Nanda Gawiriskullah Dan saya Bumi Sabtaguna. izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.